Halo Virgo, selamat datang kembali di channel aku Maila. Readingan kita kali ini bertemakan tentang sesuatu hal yang mungkin tidak terduga akan menghampiri kamu. Nah, seperti apa itu? Mari kita lihat bersama-sama di sini ya. Tapi ingat buat Virgo, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Buat Virgo semuanya, aku akan selalu berdoa buat kamu dimanapun kamu berada. Semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini buat Virgo. Kita akan shuffle kartunya. Dan kamu juga harus ingat, ini baca secara general. Bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya. Atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, Virgo. Dan saat kamu memfokuskan seseorang di sini, secara otomatis energi orang itu juga akan kebaca di sini ya. Bisa vice versa. Ada all that glitter. Virgo, aku akan lihat di sini tentang energi kamu yang muncul, sesuatu hal yang tidak terduga yang mungkin akan menghampiri kamu. Ya. Wow, ada soulmate come to the edge. Nah, di bottom of the deck aku melihat di sini ya. Oke. Ini ada chaos and conflict dan all the glitter. Nah, ini juga bisa kebaca ya energi kamu sebelumnya ataupun saat ini ataupun nanti ke depan ya. Arti kata kamu sesuaikan aja dengan kondisinya kamu. Saat kamu merasa ini belum pernah terjadi, ya mudah-mudahan ini tidak akan pernah terjadi pada kamu ya tentang hal-hal buruk. Dan semoga hal-hal baik selalu menghampiri kamu ya buat Virgo. Nah, aku merasakan di sini ada all that glitter. Artinya di sini kamu seperti akan berkelimpahan. Dan di sini kamu akan bisa mendapatkan sesuatu yang menjadi impian kamu. Dari kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi di masa lalu. Itu yang membuat kamu mendapatkan sesuatu ya keadilan ataukah sesuatu keberuntungan ataukah sesuatu hasil dari perjuangan kamu. Ya, Virgo, aku melihat di sini memang di masa lalu kamu merasakan banyak konflik, banyak masalah yang terjadi dalam hidup kamu. Apakah itu tentang percintaannya kamu, apakah itu tentang asmara dan pekerjaan dan karir kamu ya. Semua itu saling terkait ya. Karena hidup ini selalu tentang percintaan, tentang pekerjaan, cuan ya pasti tentang itu aja ya. Nah, jadi semoga di sini Virgo akan bisa mendapatkan hal-hal yang penuh dengan keajaiban, yang penuh dengan berkelimpahan nantinya ya. Oke. Semua itu tentang sesuatu hal yang mungkin harapan, impian. Nah, jadi semua itu bisa akan kamu wujudkan karena kamu mungkin di sini sudah banyak belajar dari masa lalu kamu yang begitu sangat banyak konflik ya. Jadi kadangkala kesuksesan kita itu bisa kita raih karena kegagalan kita di masa lalu yang membuat kita mulai belajar ya begitu. Jadi sebenarnya Tuhan itu memiliki suatu alasan saat kita diberikan satu masalah. Jadi ya intinya ya semua itu pasti ada hikmahnya. Dan setiap masalah juga pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada solusinya. Jadi bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan semuanya itu? Dan kita punya akal dan pikiran. Karena kita adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna ya. Istilahnya itu paling istimewa gitu ya. Yang sempurna itu tidak ada ya di dunia ini. Oke. Nah, gitu. Ibarat kata ya mendekati sempurna lah. Kita makhluk yang diciptakan yang memiliki keistimewaan. Diberikan apa ya kayak akal, pikiran, perasaan, cinta. Kita juga diberikan hasrat begitu ya. Semua kita miliki. Jadi semua itu harus kita syukuri ya. Oke. Virgo, apalagi di sini yang terbaca?
ada serendipity ya. Oke. Ini adanya bahasa-bahasa kolaborasi ya. Jadi buat Virgo, aku melihat di sini ada sebuah impian yang mungkin akan membawa kamu terbang tinggi. Arti kata, ada impian, ada harapan, ya, ada perjuangan, ada usaha, dan ada doa. Nah, jika itu kamu lakukan, ya, hal-hal yang tidak terduga mungkin akan selalu datang kepada kamu. Sebagai contoh tadi yang kita katakan bahwa kamu akan berkelimpahan. Ya mungkin itu hal-hal yang tidak terduga yang akan kamu rasakan. Karena apa? Mungkin selama ini kamu merasakan bahwa hidup hidup yang begitu berat, hidup yang begitu banyak beban, hidup yang begitu banyak masalah atau konflik. Tapi ya mungkin dengan adanya perjuangan kamu, dengan adanya harapan dan impian kamu yang kamu usahakan, ya, dan akhirnya semua itu akan terwujud, akan berkelimpahan. Dan kamu di sini punya mimpi yang bisa kamu wujudkan, ya, buat Virgo. Karena ya apa ya? Karena kita itu pasti punya mimpi sih. Setiap orang pasti punya mimpi dan punya harapan. Tinggal bagaimana cara kita untuk memperjuangkan, ya, mewujudkan harapan dan impian itu. Karena kalau tidak kita usahakan semua itu akan sia-sia ya buat Virgo. Dan di sini aku lihat ya, ya mungkin juga dalam percintaan yang kamu aku rasakan ada soulmate. Ya mungkin konflik yang sedih terjadi di bottom of the deck ya, di mana ada konflik dan ada berkelimpahan, ya mungkin di kartu soulmate kita sinkronkan dengan kartu itu. Arti kata ya dulu kamu mungkin pernah merasakan satu hubungan yang tidak pernah ada kebahagiaan, atau hubungan yang sering on off, hubungan yang begitu sangat menyakitkan kamu ya. Mungkin selama ini kamu sudah memperjuangkan dia, memperjuangkan segalanya, tapi akhirnya semua kandas. Yakinlah di mana bahwa setelah kamu, eee, mendapatkan suatu kesedihan, ya mungkin ada kegagalan dalam percintaan yang kamu dan mungkin kamu jadikan itu adalah sebagai pembelajaran, akhirnya kamu akan menemukan soulmate kamu di sini. Ya mungkin kamu lebih kayak apa ya, kayak lebih bijak dalam memilih ya, lebih kamu, ber-planning lagi dalam menentukan hidup kamu, dan kamu lebih teliti lagi dalam menentukan pilihan kamu ya. Mungkin kamu di sini berhati-hati dan akhirnya dengan usaha dan perjuangan kamu mencari seseorang yang mungkin lebih baik dari sebelumnya, itu akan kamu dapatkan. Karena di sini ada soulmate ya. Oke, kartu soulmate buat Virgo. Kamu akan menemukan di sini. Ya, tidak selamanya ya kita berada dalam kesedihan, tidak selamanya kita akan berada di bawah. Suatu saat kita pasti akan berada di atas. Tapi ingat, harus ada usaha dan perjuangan kamu serta doa yang selalu kamu panjatkan buat Tuhan ya. Oke, karena kita di dunia ini ya diciptakan oleh Tuhan. Artinya ya tetap juga kembali kepada Tuhan. Apapun yang kita inginkan tetap kita minta kepada Tuhan, gitu ya. Jangan kita terlalu berharap kepada manusia. Jika berharap kepada manusia, nah kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kadang yang terkadang itu yang kita dapatkan adalah hinaan, caci makian gitu ya. Jadi itu penolakan, nah begitu. Jadi tetaplah meminta kepada Tuhan untuk segala apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan ya buat Virgo. Itu yang aku rasakan di sini ada soulmate yang benar-benar saat kamu berusaha atau berjuang untuk mendapatkan dia, dia ini akan datang kepada kamu. Ya, dan mungkin di sini akan kamu rasakan, wah inilah karma baik yang aku dapatkan ya begitu. Dan di sini ada come to the edge ya. Ya mungkin ini hal yang tidak terduga juga sih yang akan datang kepada kamu, sesuatu yang, mungkin yang tidak terduga ya, bahwa, yang selama ini yang kamu tunggu-tunggu bisa saja datang, yang selama ini kamu harapkan bisa saja tiba-tiba aja muncul gitu loh. Ya mungkin itu adalah tentang soulmate atau tentang pekerjaan kamu, atau tentang karirnya kamu. Dan semua itu akan ada perbaikan. Mungkin beberapa dari kamu beranggapan ya, kenapa sih Kak, kartu tarot ini selalu menggambarkan kebaikan, kebahagiaan, keajaiban, tapi tidak satu pun yang aku dapatkan begitu ya. Nah, itulah kita kenapa harus ada tarot itu secara positif ya. Artinya kita memotivasi kamu untuk bisa bangkit, untuk bisa berjuang, berusaha. Karena hidup itu selalu tentang perjuangan. Kalau tidak kita perjuangan, kita tidak kalau kita tidak perjuangkan,
kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Kamu akan stuck di sana ya buat Virgo. Jadi hidup itu memang harus diperjuangkan. Jangan kamu hanya menunggu, menunggu, menunggu. Diam, diam, dan diam. Begitu ya buat Virgo. Jadi ya berjuanglah jika kamu mempunyai impian, ya perjuangkan mimpi kamu, perjuangkan harapan kamu. Setelah mungkin ya aku sudah berjuang Kak, aku sudah berdoa Kak, tapi aku tidak mendapatkan apa-apa Kak, gitu ya. Nah ya mungkin, doa kamu yang kurang atau doa kamu yang kurang tulus gitu ya. Jadi walaupun kita sering berdoa, sering jatuh bangun dalam setiap usaha, baik itu usaha dalam percintaan kamu atau dalam karir kamu, teruslah optimis kamu untuk mencapai semua itu. Walaupun kamu sudah jatuh, merangkak, lalu berdiri, yakinlah kamu akan bisa berjalan ya, buat Virgo, gitu. Itu yang perlu kamu pahami. Jadi kalau saat kamu merasa sedih, merasa kecewa, merasa sakit, dikhianati atau apa ya, kamu jangan lama-lama bersedihnya, ya. Fokuskan ke tujuan hidup kamu saat ini, ya. Karena aku melihat di sini, sesuatu yang tidak terduga itu ya mungkin kembali kepada diri kamu. Jika diri kamu menginginkan untuk merubah semuanya, yakinlah itu akan bisa berubah, ya. Buat Virgo. Nah, kita akan coba lihat di sini. Sesuatu hal yang tidak terduga mungkin akan datang kepada kamu, bisa saja ini negatif, bisa saja positif ya. Semoga aja semuanya itu positif, oke? Kita akan coba lihat di sini. Ini kartunya lengket ya. Kita akan coba tarik satu kartu. Waktu luang. Nah, di sini Virgo, diharapkan mungkin dalam waktu dekat ini kamu akan apa ya, luangkan waktu kamu atau kamu akan diberikan waktu luang untuk menikmati hidup, atau di sini aku merasakan kamu diberikan kesempatan oleh semesta untuk memperbaiki semuanya, memperbaiki hidup kamu ya, sehingga berkelimpahan ini akan menyertai kamu. Harapan di sini akan menyertai kamu. Impian kamu di sini akan terwujudkan ya. Itu yang aku lihat buat Virgo. Ya. Waktu luang. Ini juga bisa tentang sebuah kesempatan yang akan kamu miliki. Dan jika kesempatan itu ada, ya gunakanlah sebaik-baiknya ya untuk perubahan hidup kamu ke depan. Karena kita di sini ya bertemakan tentang sesuatu hal yang tidak terduga ya. Bisa saja kesempatan itu mungkin jarang-jarang kamu dapatkan. Jadi ya manfaatkanlah sebaik-baiknya oleh kamu ya untuk keperluan hidup kamu. Oke. Virgo, tertipu. Nah, aku melihatnya mungkin dalam waktu dekat hal yang tidak terduga mungkin akan kamu rasakan adalah tertipu. Atau ini sudah pernah kamu rasakan sebelumnya, atau saat ini kamu rasakan. Sehingga mungkin hidup kamu penuh dengan konflik, hidup kamu penuh dengan penderitaan di awalnya ya. Ataupun nanti ya, semoga aja yang baik-baik ya. Tapi kenapa ini muncul tertipu ya? Ya mungkin kamu disarankan ya untuk berhati-hati dalam menjalankan bisnis, menjalankan hubungan percintaan. Ya mungkin kamu lebih berhati-hati lagi ya, menilai seseorang yang mungkin akan masuk ke dalam hidup kamu, agar kamu jangan salah pilih. Ya, begitu Virgo. Jadi arti kata tertipu ini luas sekali. Ya, sebenarnya ada positifnya. Kenapa? Ya mungkin dengan adanya keluar kartu tertipu, kamu lebih berhati-hati ke depannya. Ya, lebih kayak apa ya, waspada ya, begitu. Nah, siaga satu lah ya, boleh. Jadi itu yang terlihat di sini. Jadi jangan takut dengan adanya kartu tertipu ini, karena dengan tertipu ini kita jadi tahu tidak selamanya perjalanan hidup kita itu mulus. Yakinlah bahwa ya semua masalah yang ada nantinya selalu bisa kamu atasi ya, begitu. Apalagi di sini buat Virgo, ini kartunya wah lengket. Bener ya. Nah, ragu. Aku mulai di sini ada keraguan yang kau miliki. Keraguan akan hal apa? Ya, mungkin dalam memilih tadi, mungkin selama ini kamu sudah kayak pernah tertipu oleh seseorang, mungkin pernah tertipu oleh kebaikan seseorang. Wah, aku lihat di awal dia baik banget. Dia suka berbagi. Kita saling mencintai. Ternyata ya mungkin dia menipu kamu. Apakah dia sudah memiliki pasangan? Apakah dia suka on off? Ataukah dia memanfaatkan kamu dari segi materi, ataukah dia
memanfaatkan kamu dari segi batin gitu ya. Ya mungkin dia melihat kamu itu ya dari body, dari paras wajah, dari pesona kamu, sehingga muncul obsesinya dia untuk mendekati kamu ya, seperti itu. Jadi itu yang membuat kamu ragu seperti kayak ya, kayak ketemu soulmate gitu ya. Wah, aku tahu mungkin ini soulmate, tapi kayaknya aku ragu. Ragu kenapa? Mungkin dengan masa lalu aku, yang begitu sangat membuat aku pilu gitu ya. Oke. Nah, di sini ada keadilan. Virgo, ini ada keadilan. Ya, semoga dalam waktu dekat ini keadilan ini akan berpihak kepada kamu. Kamu akan mendapatkan keadilan dari rasa sakit yang pernah kamu rasakan, ya. Kamu akan mendapatkan keadilan dari kesedihan yang kamu rasakan di masa lalu. Jadi ada hukum tak bertuai lah ya. Artinya ya, saat kamu dikhianati, kamu akan mendapatkan kebahagiaan, ya. Tuhan punya alasan memberikan kita itu suatu masalah, punya alasan. Jadi Tuhan itu tidak sembarang memberi kita ujian gitu loh. Ya, kadang-kala ujian kita itu, masalah kita itu untuk meningkatkan derajat kita atau untuk menaikkan kelas kita. Ya, begitu. Oke, buat Virgo. Nah, di sini kita ada kartu tarot ya. Kita akan lihat dengan kartu tarot buat Virgo. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan itu berbayar. Bagi kamu yang ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Kita selalu rangkum ya di sana ya. Buat semua readingan kamu, khusus buat Virgo. Oke. Kita akan lihat di sini bagaimana ceritanya. Kita akan bagi. Oke. Ya. Saya turunkan dulu ya semuanya. Ada di High Priestess. Ada Page of Swords. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Dan sini ada Gemini ya. Gemini masih dominan di sini ya. Dan ada Taurus, Virgo, Capri. Dan ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Gemini, Libra, Aquarius itu zodiak yang dealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan, tapi cerita ini masuk ke dalam cerita hidup kamu, artinya ini resonate buat kamu, oke? Nah, kita akan lihat di bottom of the deck. Aku melihat di sini kamu mulai kayak seperti mencari keseimbangan hidup kamu. Kamu coba untuk mencari sebuah apa ya, landasan kamu gitu loh, supaya bisa ya mungkin mendarat gitu ya. Jadi seakan-akan hidup kamu dulunya mungkin begitu sangat tidak seimbang sekali, tidak balance antara percintaan apalagi keuangan begitu ya. Tapi dengan adanya kamu ingin merubah semuanya, keinginan kamu untuk merubah mengintrospeksi diri kamu, akhirnya semua itu bisa akan kamu dapatkan suatu keseimbangan hidup kamu ya. Begitu. Di sini walaupun ada keraguan, aku melihat di sini kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Walaupun mungkin kamu sedang meraba-raba semuanya ya. Maksudnya dalam hidup kamu ya mungkin di awal kamu belum punya tujuan nih hidup kamu. Tapi lama-kelamaan ya kamu memiliki suatu tujuan hidup atau pemikiran yang mungkin membuat kamu bisa menentukan arah tujuan hidup kamu, dan itu kamu akan menjadi seimbang ya dalam menjalankan hidup ini. Itu yang aku lihat. Selanjutnya kita di sini ada kartu The High Priestess. Ini menggambarkan bahwa sisi spiritual kamu itu makin meningkat. Kamu mulai merasakan bahwa aku harus yakin, aku harus bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya mungkin selama ini aku lalai dalam beribadah, atau selama ini aku mungkin begitu kurang keyakinan gitu ya. Dan di sini mungkin kamu meningkatkan keyakinan kamu akan adanya Tuhan yang selalu membantu kamu. Dan di sini semesta mungkin akan berpihak kepada kamu, selalu membimbing kamu ya ke jalan tujuan hidup kamu di sini ya. Itu yang aku rasakan. Dan ini dari hal yang tidak terduga lagi yang akan datang ya. Aku melihat di sini ada Page of Swords. Di sini kamu mungkin akan merasakan ya ada perbaikan dalam diri kamu, yang mungkin di awalnya dulu kamu merasa wah aku tidak pernah ada planning nih untuk hidup aku gitu ya, dan aku tidak pernah merencanakan sesuatu, dan seakan-akan hidup aku itu tidak punya tujuan. Tapi sekarang aku mulai fokus dengan tujuan hidup aku.
wah ternyata seperti ini. Hidup itu memang harus kita perjuangkan gitu ya. Hidup ini memang harus kita perhitungkan. Karena jika tidak, ya kita akan jauh ketinggalan, ya begitu. Itu yang kamu rasakan di sini Virgo. Jadi seolah-olah kamu di sini mulai fokus ke tujuan hidup kamu mulai fokus ke harapan kamu, dan di sini kamu akan berjuang untuk mendapatkan itu. Karena tanpa perjuangan semua itu akan sia-sia ya. Oke, di sini aku mulai ada the lover. Ya mungkin dalam waktu dekat ini ya hal yang tidak terduga mungkin akan datang. Apakah itu? Ini tentang sebuah cinta juga ya. Bisa dikatakan ini adalah soulmate. Tapi aku melihat di sini ada beberapa diri kamu yang mungkin dulunya kamu kayak apa ya? Kayak pernah terhubung ya, terkoneksi, lalu pernah terpisah, tapi saat ini mungkin akan ketemu, tapi dengan status ya kamu sudah menikah ataupun dia sudah menikah, atau masing-masing sudah memiliki pasangan, atau salah satu dari kamu yang sudah memiliki pasangan, ya, begitu. Kadang-kala cinta sejati itu tidak tidak apa ya, tidak harus memiliki ya, karena di sini ada the lover, ini ada cinta antara kamu dengan dia. Tapi cinta ini seperti tidak bisa disatukan. Artinya apa? Ya itu tadi yang aku katakan. Mungkin beberapa dari kamu di sini yang sudah memiliki pasangan, atau beberapa dari kamu di sini yang mungkin, sama-sama sudah memiliki pasangan ya. Tapi di antara kamu dengan dia ada cinta gitu loh, ya, gitu. Begitu Virgo ya. Dan di sini aku lihat dari segi finansialnya kamu, ada Seven of Pentacles. Ini kamu lagi kayak berjuang ya dalam hal finansial. Kamu selalu bersabar. Dengan kesabaran yang kamu miliki inilah semuanya juga akan bisa terwujud ya buat Virgo. Dan akhirnya kemenangan akan kamu raih di sini. Ada Nine of Cup. Kamu mulai percaya diri, kamu mulai memperjuangkan semuanya, baik itu dalam percintaan, baik itu dalam pekerjaan. Dan kamu merasa puas dengan apa yang sudah kamu usahakan. Ya mungkin kamu sudah berjuang, sudah berusaha, akhirnya semua itu kelihatan hasilnya gitu loh. Tidak sia-sia perjuangan kamu selama ini, ya. Perjuangan kamu selama ini terbayarkan dengan kebahagiaan yang kamu miliki di sini ya. Oke, buat Virgo, mungkin itu dulu readingan kita. Semoga apapun yang terbaca di sini akan membawa hal positif kepada kamu ya, dan dijauhkan dari hal-hal negatif. Oke, semoga selalu berbahagia. Sampai ketemu lagi, dadah Virgo.